Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG kembali ditutup melemah ya, ditutup melemah 0,4% di level 6.200,31. Eh dan candlenya lower high lower low. Kemudian kalau kita geser ke hourly lah, zoom out dikit. Nah, kalau kita geser ke hourly ini kelihatan ada sinyal bearish divergence ya. Jadi swing high ke swing high selanjutnya itu bikin higher high dari tanggal high sebelumnya itu tanggal 9 Februari dan high berikutnya tanggal berapa? 17 lah ya, belasan. Tapi nggak diikuti dengan indikatornya. Indikatornya yang di sini yang terpasang si MACD, MACD-nya bikin lower high, jadi nggak kompak nih. Ini sinyal bearish divergence. Sinyal bearish divergence ini bukan nunjukin kalau berarti ntar lagi bearish, enggak, cuman ada pelemahan tren dan ada area-area konfirmasinya yang nanti harus di breakdown dulu baru jadi baru terkonfirm gitulah. Dan ini area supportnya di sekitar 6150. Jadi selama nggak turun ke bawah 6150 si IHSG-nya sih masih aman lah ya, masih optimis. Masih enak lah, masih bisa dicari-cari. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 6150, perkiraan area support berikutnya sih di sekitar 6000-an sih. 6000 sekian lah, 6000 ya, 6000 6030-an ini. Jadi ya mudah-mudahan sih harapannya nggak turun ke bawah 6150. Kebetulan juga ini adalah area bekas gap yang jadi support pada waktu tanggal 9 10 ya. Oke sih. Si IHSG-nya sementara kayak gitu ya. Jadi buat mungkin ini alert juga buat yang lagi pakai margin dan posisi floating profit kayak gitu, kurang-kurangi sih nggak apa-apa ya. Atau yang mau jajan-jajan beli-beli, kurang-kurangi pemakaian margin limit atau hutangnya, cash basis nggak apa-apa. Siapa tahu ternyata turun ke bawah 6150 dan ada koreksi dulu marketnya kayak gitu. Tapi kalaupun mau beli pakai limit ya asal bisa ngaturnya ya. Yang mau beli-beli jajan one day trade juga gitu nggak apa-apa sih. Pilih saham-saham yang lagi uptrend aja lah gampangnya. Sekarang kita lihat hasil explore dari AFL nih semakin dikit nih. Enak buat saya yang bahas sih, tapi ya susah juga dapat saham apa ntar. Pertama Antam, ini saya zoom in dulu. Antam tadi pagi sempat turun bawah 2720 sih ya. Buka di bawah 2720. Terus nggak lama langsung naik sih, tutup di atas 2720. Yang punya barang sih mungkin masih bisa di hold ya. Kecuali bertahan di bawah 2720 tuh. Baru enak banget sih kalau breakout 2970 sih Antamnya. Lebih-lebih kalau udah bertahan di atas 3000 itu enak sih. Kalau sekarang lebih ke wait and see dulu aja lah. Tins, nah ini tinsnya malah menarik nih. Sore-sore tadi naik break inside bar, yang kebetulan inside barnya di area resisten ya. Kalau ternyata tadi turun ke bawah 2140 itu jadi sinyal sell buat yang punya barang, dan mungkin malah si tinsnya bikin range sideways di 1600-an, atasnya 2360 2400-an lah. Kemudian hari ini tadi sore-sore malah breakout. Mudah-mudahan sih lanjut ya paling nggak ke berapa ini atasnya. Puncak sebelumnya 2500-an, mudah-mudahan lancar lah ya ke sana. Atau misalnya tadi sore yang udah beli sore-sore, entah itu pas waktu beli pas post closing atau kebagian waktu setelah jam 15.00 maksud saya, sempat kebagian beli di harga penutupan, terus nggak berniat simpen lama, besok mau jual pagi-pagi nggak masalah sih. Siapa tahu naik ya, karena harga harga tinnya ini naik sih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan si tinsnya juga bagus. Next, MDKA
area resisten di sekitar ini ya, tetap ya 2800-an, 2780, 2900 lah areanya itu. Dan hari ini ya ini sih memang masih di tengah-tengah area range sideways, tapi kalau kita geser ke intraday hourly atau mungkin 15 menit, kita zoom out dikit. Nah, tadi ada sinyal beli nih waktu naik ke atas 2610 gitu. Ini bisa dibeli, cut lossnya nggak banyak, cukup di bawah 2540 ya, dan ya mungkin di 2700-an exit dulu sih nggak apa-apa sih. Dan kalau misalnya sekarang masih di hold, masih punya barang, nggak masalah selama nggak turun ke bawah 2540 atau mungkin dibuletin 2500-an, itu simpan dulu nggak apa-apa ya, mudah-mudahan lancar ke 2800 lah. Karena ini selama masih sideways, kebanyakan bertahan di atas moving average si candlenya. Jadi mudah-mudahan masih mengarah ke atas ya. BBTN-nya malah turun ke bawah 1860 tadi sempat, maksudnya. Mungkin ada yang udah jualan, yang punya barang sebelumnya ya. Nggak masalah sih. Karena juga ini area-area resisten, area 1900-an ini area resisten. Jadi nggak salah juga kalau misalnya jualan dulu gitu. 1905 1950 ini area resisten, kemudian ini ada inside bar dan tadi sempat breakdown. Nggak masalah. Maksudnya nggak apa-apa jualan dulu. Belinya lagi tunggu rebound atau sekalian tunggu breakout area-area resisten ini. Atasnya lagi ada 2000 sih. Coba kita zoom out ya. Kita zoom out yang agak banyak, kita lihat. Nah, ini kalau kita perhatiin, bentar, dari yang jauh dulu aja. Kita lihat historicalnya. Oke. Sempat ya, ini area-area 1695, ini 1690-an ini juga area support ya. Sempat jadi area resisten, area support, kemudian di breakdown, dan ini sempat diem di area-area 1695 dan mantul. Artinya masih jadi area support, mantul di area-area ini bener sih, maksudnya ya oke lah ini ya. Area-area support 1600, 1695, buletin aja lah biar enak angkanya. Terus atasnya lagi kita lihat ini sempat harga mantul berbalik di sini nih. Nah, 2000-an lah ya. 2100. Sempat nih, ini sempat jadi area resisten, kemudian di breakout, di test dan mantul. Ini dan sempat jadi area support 1 2, ini area lumayan kuat nih, 2100-an ya. Area-area penting nih. Dan kalau ternyata si BBTN-nya lanjut naik, kemungkinan area resistennya di sekitar 2100 gitu. Terus kebablasan. Kemudian kita coba lihat perjalanan harga sejak Mei sampai hari ini ya. Kelihatan sih ya kalau si BBTN-nya cenderung bergerak di dalam bullish channel. Nah, mana ini? Nah, si BBTN-nya kan cenderung bergerak di dalam bullish channel ya. Oke, kita kecilin. Nah, area-area perkiraan resistennya ya di sekitar 2000-2100 sih. Kalau ini misalnya naik, masih lanjut naik, ternyata besok nggak turun lagi itu, malah naik ke atas 1945. Nah, itu bisa diperhatiin tuh. Jadi buat yang tadi misalnya udah take profit atau udah jualan tuh, jangan langsung ditinggal gitu aja ya, diperhatiin juga nih. Karena si BBTN-nya masih ada peluang menguat ke area 2000-2100 jika berhasil breakout 1945. Itu. Next, BTPS. Ini area resisten ya, area 4000-an. Jadi ya nggak salah kalau misalnya take profit dulu, meskipun akumnya 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut hijau, bagus sih. Tapi ini area resisten, kita wait and see dulu aja, tunggu ada sideways ya, entah itu inside bar atau apapun lah ya. Nanti kita lihat lagi setelah itu. Akra masih di dalam range
3400 3550 belum breakout ke atas 3550, jadi strateginya masih sama seperti kemarin. Buat yang punya barang ya trailing stop atau auto order sell bisa dipasang di bawah 3400 ya. Yang belum punya atau mau beli mau nambah, tunggu naik ke atas 3550 nih. Akra tulis lagi aja sama seperti kemarin strateginya. Boga saya sih biarin dulu aja ya ini. Tadi sih sempat naik ke atas 1395 tapi langsung kempes tuh. Ya kalau misalnya tadi ada yang sempat beli buy break 1395, kalau turun ke bawah 1375 besok hati-hati tuh. Ini si tower menarik nih, si towernya. Jadi towernya kalau besok naik ke atas 1100 dimanfaatkan sih boleh ya. Terus cut lossnya kalau di bawah lu hari ini tuh ada berapa persen? Di bawah ini ada, boleh sih cut lossnya di bawah 1050 aja, dan area resisten pertamanya di sekitar 1160 1180 ya. Sebentar saya zoom out dulu. Kok hidung saya gatel mendadak? Yalah, area puncak di Agustus ya. Agustus 2020. Oke. Tower kita tulis baru dapat 2. Asa tadi sih breakout inside bar dan ya memang masih bullish ya. Tapi ya yang mau beli sih kita lihat dulu aja, wait and see. Tunggu setelah koreksi terus ada yang kayak gini nih inside bar di breakout, itu beli nggak apa-apa. Ini kita tungguin dulu aja yang ada kayak gininya lagi gitu. Sumarecon SMRA-nya ini juga menarik sih. Ada di ini sebenarnya area resisten juga ya. Coba kita lihat perjalanan harganya lah. Nah, si Sumarecon ini kalau kita lihat sejak April sampai sekarang, April 2020 ya, itu cenderung bergerak di dalam trend bullish, di dalam channel yang di dalam bullish channel. Aduh, kok belibet. Nah, terus ini ada area yang kemungkinan masih jadi area resisten nih. Area 900-an gitu ya. Sebentar. Nah, ini loh. Area 940 960-an lah, itu area resisten. Dan ada ruang sekitar ya lumayan lah, lebih dari 5% ya. Kemudian ini ada inside bar pattern. Kalau kita lihat intraday-nya ini bagus ini sih. Nah, ini sideways kayak gini ya. Ini apa sih? Ini Sumarecon kan? Iya benar. Nah, sideways cenderung di atas garis moving average, akumnya juga nanjak. Jadi bagus buat besok, bisa nih buy if break 885 aja. Area resisten di sekitar dibuletin ke 1000 sih nggak apa-apa ya. Mana tadi ya? Saya zoom out dulu lah. Ini aja lah. 940 965, itulah area resistennya di situ. Cut lossnya di bawah, lo hari ini aja boleh lah 840, itu juga nggak dikit sih sebenarnya. 5%-an loh. Tapi ini bisa dimanfaatkan juga nih di intraday-nya. Nah, ini bisa nih cut loss di bawah 860 aja lah. Oke ya. Itu boleh tuh. Intraday, oke. Cut loss di bawah 860. Area resisten 940 965. Nah, jadi ceritanya gitu tuh ya. Si SMRA. Tulis lagi. Diingat ya, buy break 885, cut loss di bawah 860, area resisten 940 965. Sido naik sih. Kita zoom out dikit. Sido naik mudah-mudahan ke 850 860-an lah ya. Ini berapa sih? 845 860. Mudah-mudahan ke sana lagi.
Bagus sih ini naiknya beberapa hari ini sideways ada akumulasi, terus hari ini juga ya naik sih ya. Naik hijau maksudnya candlenya. Ada akumulasi juga, terus beberapa hari ini sideways di atas moving average. Jadi bagus kalau kita lihat perjalanan harganya sejak November sampai sekarang. Ini kan cenderung membentuk lower high dan lower low. Kemudian kalau ditarik garis trend line itu trend line-nya jadi mengarah ke bawah seperti ini ya. Kemudian hari ini tutup di atas garis trend line ya. Mudah-mudahan sih lanjut ya. Mudah-mudahan bagus. Nggak harus langsung lanjut sih. Sideways dulu bentar gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Malah enak ya. Gitulah. Kita tunggu dulu aja sidonya, kita lihat besok. Kalau mau manfaatin si sido bentar ya. Iya ini bisa lah ya. Buy break 810, cut loss di bawah 790 tuh. Udah itu aja. Buy break 810, cut loss di bawah 790, area resisten 845, 860 itu ya nggak terlalu banyak tapi lumayan lah. Sido. Oke, next LPPF. Saya pilih biarin dulu aja. Lihat yang lain dulu lah ya. ABA naik sih, tapi saya agak susah yang kayak gini yang baru bangun nih saya agak susah. PNBN skip dulu ya. WIM mungkin sideways, mungkin bikin range sideways karena ada kemungkinan juga sih ini bikin range sideways di range atasnya 995, bawahnya 800 karena kemarin bikin pola candle dark cloud cover dan hari ini sempat open gap down meskipun ditutupnya di atas penutupan kemarin ya, tapi candlenya juga lower high lower low. Saya sih pilih white NC sih ini WIM-nya ya, harusnya udah pada keluar lah, udah take profit gitu nggak apa-apa. Tunggu dulu aja. Kalau kita lihat di hourly memang masih cenderung di atas garis moving average dan ada inside bar yang sempat di break ya. Ya mudah-mudahan balik naik lagi rebound, tapi kita lihat dulu aja besok. Tekimnya ya wait and see dulu aja sih. Tar dulu aja ini. Wood, nah woodnya seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Woodnya ada kemungkinan sideways di range 565-710 dan ada kemungkinan juga sidewaysnya bikin range yang lebih kecil atau menyempit. Dan ya strateginya biasanya kalau seperti ini ya cari area-area, kalau misalnya mantul di deket-deket 600 ini areanya ini, itu beli sih boleh kalau kita gedein lah. Open di 620, close kemarin 620 sama sih. Nah mudah-mudahan sih lanjut rebound ya. Dan kalau rebound perkiraan area resistennya di nggak banyak ini sih 655 660-an dulu lah kayak. Next Bina. Kita lihat yang lain dulu aja. PTPW ini juga bentar. Area resisten tuh atas 1680, 1725 dan masih direspon jadi area resisten sampai hari ini. Besok kalau turun bikin lower low lagi, turun bawah 1650 misalnya, jual nggak apa-apa sih. Kalau yang udah punya barang, yang belum punya barang tonton dulu aja lah. Tunggu koreksi mantul baru beli. Terus juga ini volumenya nggak gitu banyak sih, jadi hati-hati aja. Kita cari yang lainnya dulu lah. BVIC juga lihat yang lain dulu. Bank Rakyat kita pantau-pantau dulu lah ya. Telkom entah kenapa ini naiknya susah banget. Aduh, ini sih rasanya berarti masih jadi area resisten nih. Diem di area 3200-an ya ini si Telkomnya ya. Nah kalau yang ini sih, nah ada kemungkinan sideways di beberapa minggu belakangan ini, sideways di jangka pendeknya di range 3040 3370 nih.
Kalau udah turun ke bawah 3370 ya angka bulatnya 3000 udah nggak enak ini si Telkomnya. Tungguin agak bawah lagi aja berarti. Sekarang kita tonton dulu aja Aces. Buat yang udah punya barang selama nggak turun ke bawah 1535 sih masih aman ya. Yang mau beli tunggulah. Friend, masih jadi resisten ini si 6 area 667 6667. Aduh. Ribet ya. INTP juga wait and see dulu ya. Apa ini? Niro. UNTR. Kita lihat dulu aja lah ya. Mungkin sideways atau mungkin ntar kayak gimana. Belum dapat ide saya. Kalau kita lihat, oke, kita amati dulu. Dari akhir Maret sampai sekarang masih cenderung bullish nih. Nah, kan masih cenderung bullish. Terus area support ini sih lagi di area support ya. Area dekat-dekat area support lah. Jadi wait and see dulu sih, belum ada tanda mantul yang enak gitu loh. Ntar lah ya. Pewon ini juga kalau kita lihat perjalanan harganya sejak April sampai sekarang akhir Maret lah sampai sekarang masih di dalam bullish channel. Dan ya memang kalau kita persempit ya, sejak Januari sampai di bulan Januari itu kan koreksi tuh, terus rebound di Februari sampai sekarang, tapi belum kembali ke area 580-an 600-an ini yang kemarin jadi puncak Januari itu. Jadi area resisten masih di sekitar 585 600. Dan kalau kita lihat di intraday-nya, zoom out dikit. Ini baru enak sih kalau besok berhasil breakout 560 ya. Pantau dulu aja sih P1-nya. Kalau breakout 560 bagus, tapi kalau enggak biarin aja. Tuh. Kalau breakout 560 boleh beli, area resistennya di sekitar 585 600. Cut loss ya di bawah 540. Next, energi. Aduh. Saya skip dulu ya. Saya nggak dapet ide. Sril, oke, masih biarin dulu aja lah, masih jalan turun. Next, Pol, biarin. BJTM itu area 840 855 masih jadi resisten tuh kayaknya. Masih belum berhasil breakout. Demas. Nah, si Demas ini kalau kita lihat ini ya, saya tadi kebetulan udah coret-coret perjalanan harganya ya. Memang dari Mei sampai sekarang sampai Desember lah itu naik terus. Desember sampai Februari awal ya itu ada koreksi dan breakdown uptrend lainnya sih, tapi masih ditahan di area 212. Ini area 212 masih jadi support nih. Kemudian rebound dan saya zoom out lagi, area 240-an ini masih jadi area resisten. Dan kebetulan ini area ini juga beberapa kali jadi area support ya, waktu November, Desember, terus Januari, sampai di breakdown di Januari juga, di pertengahan Januari. Kemudian dites jadi area resisten di Februari gitu. Jadi saya sih pilih tunggu berhasil breakout area minimal 242 246 ini aja ya. Gitulah untuk si Demasnya. Next, Heal. Tetaplah pasang trailing stop aja yang udah punya barang di bawah 4000 ya. Oke, itu dulu aja dari saya. Dapat 4 tadi Akra Tower, Sumarecon Sido. Udah 24 menit. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.